Oke, setelah kita banyak makan-makan daging-dagingan hasil dari merayakan Idul Adha kemarin, gua rasa cukup tepat untuk kita menyeimbangkan dengan beberapa asupan informasi menarik seputar dunia fotografi dan videografi. Apalagi pada Sater News kali ini, berita yang dihadirkan benar-benar menarik buat disimak. Episode Sater News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Masih pertama, mari kita buka dengan sebuah rumor segar yang cukup menarik untuk para penggemar kamera Fujifilm. Jadi mengutip dari fujirumors.com, Fujifilm X-H2 disebut-sebut akan membawa sensor beresolusi 40 megapiksel dan mampu membawa resolusi video hingga 8K. Ada bel. Dengan harga yang cukup affordable di 1.999 US dollar aja. Iya, gue tahu ini hanya sekedar rumor, tapi di titik ini kepercayaan gue pada Fuji Rumor tuh udah kayak 80% gitu. Karena rumor aneh aja kayak X-H2S diluncurkan duluan, baru nyusul X-H2 originalnya, ternyata bener-bener terjadi. So, gue cukup percaya pada informasi soal spek dan harga ini. Sebenarnya rumor kalau X-H2 itu membawa 40 megapiksel dan video 8K bukanlah hal baru, bukan rumor yang masih fresh banget. Tapi karena di sini diberikan sedikit detail harga yang katanya bakal dijual seharga 2.000 US dollar atau sekitar 30 juta rupiah harusnya, ini membuat rumornya semakin menarik dan bisa memberi kita gambaran untuk memulai diskusi. Di artikelnya sih Fuji Rumors membandingkan X-H2 ini dengan Canon EOS R5 yang fiturnya mirip tapi dengan harga jauh lebih tinggi. Cuman gua sih ya menurut gua nggak sesimpel itu buat compare-nya. Itu juga karena R5 sendiri juga bawa sensor full frame. Tapi emang kalau dipikir-pikir sih tetap menarik. 2.000 US dollar udah dapat resolusi foto 40 megapiksel dan video 8K. Gua rasa dia jadi opsi satu-satunya walaupun menggunakan sensor APS-C. Dan buat gua itu cukup menarik. Tapi ya kalian juga bebas untuk berpendapat. Silahkan taruh aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. By the way, gua masih kepencutnya sebenarnya sama si X-H2S-nya ya. Jujur stack sensor itu manjain banget sih soalnya. Tapi ya silahkan dengar pendapat kalian soal X-H2S. X-H2 ini. Silahkan taruh di kolom komentar. Selanjutnya ini ada brand smartphone Xiaomi yang minggu lalu meluncurkan HP Xiaomi 12S Ultra dengan kamera Leica beresolusi 50,3 megapiksel dan berbekal sensor tipe 1 inch dari Sony. Ini menarik karena yang gue tahu ini emang sensor 1 inch pertama yang didevelop oleh Sony khusus untuk penggunaan di smartphone. Kalian juga bisa lihat secara tampilan handphone ini bener-bener punya kamera bump yang sangat-sangat ekstrim. Gede banget di sisi belakangnya. Tapi pas nonton MKBHD sih gue sebenarnya agak kecewa setelah tahu kalau kamera utamanya itu bukan yang di tengah, tapi yang ada di sisi kirinya. Jadi terasa aneh aja gitu karena dari bentuknya kayak gue akan berpikir kamera utamanya yang di tengah, tapi yang di tengah itu ultra wide katanya. Tapi ya, yang jelas dengan sensor semakin besar di kamera utamanya ini, otomatis detail gambar yang bisa diberikan semakin menggoda dan efek fokus file off yang diberikan di dalam foto-foto yang diambil itu juga terlihat semakin menarik. Menurut gue tinggal matengin aja aplikasi kameranya sampai berada di levelnya Xperia dan gue rasa kamera ini bakal perfect. Cuman ya, itu khasnya Xperia yang gua rasa nggak bakal bisa dilakuin oleh Xiaomi. Mungkin kita tunggu aja sampai Xperia yang nerapin penggunaan sensor 1 inch baru ini. Tapi buat sekarang sih gua cukup tertarik buat cobain yang Xiaomi-nya dulu. Karena dari apa yang dicontohin di situ, menurut gua kualitas gambar yang diberikan cukup menjanjikan. Next, ini ada brand kamera Pace One, brand yang gua rasa cukup asing untuk banyak user di Indonesia. Mereka baru aja meluncurkan sebuah teaser yang menunjukkan kalau mereka sepertinya mau menghadirkan kamera baru dari jajaran kamera medium format seri XT mereka. Belum banyak informasi yang terlihat dari teasernya dan gua juga sama sekali tidak
berpengalaman dengan kamera PS1. So, gua rasa cuma segitu aja informasi yang bisa gua berikan seputar kamera PS1 ini. Siapa tahu ada di antara kalian yang cukup tertarik. Next, ini adalah informasi yang lumayan menarik termasuk buat gua pribadi. Karena mengutip dari dpreview.com, DJI RC Remote yang dikenalkan bareng Mini 3 Pro yang punya built-in monitor tapi dengan harga yang nggak terlalu mahal, sekarang dia udah kompatibel buat dipasangin dengan DJI Mavic 3. Menurut gue ini sebuah hal yang cukup besar karena sebelumnya si Mavic 3 ini biasanya itu bisanya cuma pakai DJI RC Pro kalau mau yang ada built-in monitornya, dan harga remote-nya sendiri itu 1.199 US dollar. Sedangkan sekarang udah support DJI RC yang biasa, bukan yang Pro, yang harganya itu di luar cuma sekitar 309 US dollar aja. Emang nggak murah juga sih, tapi ya lumayan gitu dibandingkan yang di DJI RC Pro-nya. Itu jelas menjadi opsi yang menarik buat dipertimbangkan menurut gua. Cuman sayangnya ada sedikit kendala untuk kita para pengguna di Indonesia. Karena pas gua cek, DJI Indonesia sepertinya belum memberikan opsi untuk beli remote DJI RC-nya aja tanpa beli DJI Mini 3 Pro. Adanya cuma remote DJI RC Pro seharga 14,5 juta. Sedangkan buat DJI RC yang biasa, yang nggak ada tag Pro-nya, itu gua nggak nemu link pembeliannya. Jadi mungkin kita hanya bisa menunggu dan berharap aja. Semoga aja nanti dijual kalau mungkin kalian memang benar-benar butuh. Terakhir, ini ada informasi yang gua rasa mungkin bisa sangat berguna untuk para fotografer yang mulai lelah dengan algoritma Instagram yang semakin tidak pro terhadap fotografer. Jadi gua ngeliat sebuah artikel di Petapixel bahwa ada seorang fotografer yang berhasil memecahkan atau mungkin lebih ke ngakalin algoritma Instagram untuk mendapatkan reach yang luas pada karya fotografinya. Dia adalah seorang fotografer dengan akun Instagram @northborders, dan cara yang dia gunakan ini relatif simple tapi cukup efektif dari yang sudah dia coba untuk lakukan. Jadi yang dia lakukan itu cuma posting foto ke dalam bentuk reels. Jadi ya reels tapi still image aja gitu, cuma bentuk foto aja, satu frame foto. Cuman ya punya durasi karena dia bentuknya reels, dan mungkin ditambahin lagu juga biar nggak begitu membosankan. Walaupun ya tetap membosankan sih karena dia cuma satu still image aja. Tapi karena gambarnya bagus ya tidak membosankan juga. Cuman yang menarik itu works banget sampai dia mendapatkan growth yang cukup pesat. Jadi dia nggak perlu bikin satu konsep video reel sendiri, bener-bener dia doyan fotografi, dia post fotonya cuman dalam bentuk reels aja. Di videonya sih dia ada jelasin beberapa plus dan minus yang perlu diperhatikan. Cuman ya overall caranya works dan mungkin bisa juga untuk kalian coba. Siapa tahu bisa works juga gitu di kalian. Oke, paling segitu aja beberapa informasi yang bisa gue sampaikan pada Sater News kali ini. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.